Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Nina Lestari di kuliah dengan materi hukum dasar, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya mengenai hukum Kirchhoff. Kirchhoff kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah KCL, yang kedua adalah KVL. KCL adalah hukum Kirchhoff untuk arus atau Kirchhoff Current Law, di mana persamaannya adalah jumlah arus pada sebuah rangkaian atau sebuah titik adalah 0. Jumlah arus pada sebuah node adalah 0. Sedangkan menurut hukum Kirchhoff tegangan atau KVL, Kirchhoff Voltage Law, itu adalah jumlah tegangan pada sebuah lintasan sama dengan 0. Teman-teman mungkin sering mendengar hukum Kirchhoff arus ini adalah arus masuk sama dengan arus yang keluar. Sedangkan KVL adalah jumlah tegangan sama dengan 0. Jumlah tegangannya itu adalah pada sebuah lintasan. Arus masuk sama dengan arus keluar kita mungkin akan sedikit berbeda menyebutnya, yaitu jumlah arus pada sebuah node adalah 0. Jadi untuk ini ya, kita akan pakai rujukan arus keluar bernilai positif. Kita lihat contoh ya. Contoh, saya mempunyai sebuah rangkaian seperti ini. Kita lihat di sebuah node gitu ya, kita sebut ini node A. Menurut hukum Kirchhoff arus ini adalah sigma I sama dengan 0. Sigma I atau jumlah arus pada sebuah node adalah 0. Perhatikan satu-satu. Tadi kita pakai rujukan bahwa rujukan arus keluar itu bernilai positif. Yang masuk berarti negatif ya. Yang ini kita bisa tahu bahwa nilainya adalah masuk negatif. Negatif I1. Kemudian I2 nya keluar ditambah dengan I2. I3 nya masuk, kita pakai negatif kembali, I3. I4 nya keluar ditambah I4, dan I5 nya juga keluar tambah I5 sama dengan 0. Sampai sini semoga dapat dipahami ya mengenai definisi dasar dari hukum Kirchhoff. Nah, kita perhatikan jika kita menggunakan rangkaian yang lain, aplikasi lain ya dari hukum Kirchhoff ini. Pertanyaannya, kita lihat contoh. Pertanyaannya adalah hitunglah nilai IX. Jadi pertanyaan ini ya, nilai IX. Untuk mendapatkan nilai IX, kita perlu menunjuk salah satu node. Di sini saya tunjuk node yang ini. Sebutlah namanya adalah B gitu ya. Nah, dari node B kita bisa melihat ada arus mana saja yang masuk dan ada arus mana saja yang keluar. Ingat bahwa rumus dari KCL itu adalah sigma I sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0 gitu ya. Dengan menggunakan rujukan bahwa arus keluar adalah positif, maka kita bisa menuliskan IX keluar dari titik B itu berarti positif IX. Kemudian ada 1 ampere, yang ini ya, 1 ampere keluar juga ditambah dengan 1 ampere. Dan ada 2 ampere yang masuk, minus 2 sama dengan 0. Hanya ada 3 ya yang masuk, 1 ampere, hanya ada 3 arus di titik B, yaitu adalah 2 ampere, IX, dan 1 ampere. Dari sini kita bisa selesaikan IX ditambah 1 dikurangi min 2, 1 min 2 itu adalah min 1. Sama dengan 0. Maka IX sama dengan 1 ampere. Kita bisa membuat perumpamaan permukaan Gauss dari rangkaian ini. Jadi kita hanya punya informasi I1, I2, dan I3. Yang manakah yang disebut dengan permukaan Gaussian? Nah, ini adalah permukaan Gaussian.
karena dia berupa permukaan Gaussian, dia dianggap sebagai sebuah node. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada arus I1 yang keluar dari node permukaan Gaussian ini, kemudian I2 yang juga keluar dari permukaan Gaussian ini, serta I3 yang masuk ke permukaan Gaussian ini. Dengan menggunakan hukum yang sama, yaitu sigma I sama dengan 0, maka kita bisa melihat jika yang keluar kita anggap positif adalah I1 ditambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Jadi ini kita sebut dengan permukaan Gauss. Permukaan Gauss artinya kita bisa memperlakukan seperti node. Baik, ini adalah contoh rangkaian yang lain. Jadi pertanyaannya, gunakanlah KCL untuk mencari X. Kita tidak diberitahu berapa nilai yang ada di sini dan di sini ya. Nah, kita bisa membuat asumsi permukaan Gaussian. Di manakah permukaan Gaussian pada rangkaian ini? Permukaan Gaussian pada rangkaian ini adalah, kenapa kita menganggap ini adalah permukaan Gaussian? Supaya kita bisa melihatnya sebagai node. Jadi kita punya dari node ini ada 2 ampere. Ini ya, 2 ampere yang masuk, kemudian 2 ampere yang masuk juga, serta ada IX yang keluar. Ingat, bunyi hukumnya adalah sigma I sama dengan 0. Baik, ini kita bisa menghitungnya, yaitu 2 ampere masuk, kita sebut minus 2, 2 ampere masuk lagi minus 2. Lihat di sini ada 3 ampere yang keluar ditambah dengan 3 dan saat IX yang keluar ditambah dengan IX sama dengan 0. Minus 2 minus 2 minus 4, minus 4 tambah 3 adalah minus 1, tambah IX sama dengan 0. Maka nilai IX sama dengan 1 ampere.